Hai Teens, kita berjumpa lagi dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV. Hari ini bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya di sini Enjang Wahyuningrum. Kita akan berbincang hari ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik pentingnya resiliensi digital pada remaja. Nah, saat ini jumlah remaja yang menggunakan internet di Indonesia itu semakin banyak. Meskipun internet itu sebenarnya memiliki banyak manfaat positif, namun di sisi yang lain itu juga berdampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu tampak dari bertambahnya problem perilaku karena ketidakmampuan menghadapi risiko digital. Seperti misalnya ya, ediksi terhadap gadget, ada yang ediksi terhadap game online, kemudian ada ediksi pornografi, atau terjebak pada perilaku kekerasan dan perundungan cyber. Nah, ketidakmampuan remaja menghadapi paparan risiko juga dapat menyebabkan terjadinya misalnya ada remaja yang menjadi depresi, ada yang mengalami kecemasan yang tinggi, bahkan ada kecenderungan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, dalam menghadapi dampak-dampak negatif tersebut, maka salah satu kemampuan yang dapat dikembangkan oleh remaja pengguna media sosial ini adalah resiliensi digital. Nah, sebelum membahas resiliensi digital, kita perlu tahu terlebih dahulu resiliensi itu apa. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dan tetap teguh terhadap situasi yang sulit. Jadi, resiliensi digital ini adalah proses adaptasi yang positif dalam menghadapi misalnya kesulitan, trauma, tragedi, maupun ancaman-ancaman dari sumber signifikan yang dapat menyebabkan seseorang atau individu itu mengalami stres akibat dari penggunaan teknologi dan internet. Resiliensi digital ini terkait dengan kemampuan remaja dalam menghadapi keadaan yang sulit dan berbahaya di dunia digital. Jadi ketika remaja menjadi individu yang resilient, memungkinkan dia menjadi lebih tangguh. Jadi jika diintimidasi, dia berani menolak atau menjadi tidak menarik bagi si perundung ini. Karena remaja yang resilient tidak memberikan reaksi yang diharapkan oleh perundung. Nah, kemampuan resiliensi ini juga dapat mengurangi efek psikologis negatif akibat adanya ediksi internet dan paparan negatif di internet. Untuk mengembangkan resiliensi ini ada beberapa sumber. Sumbernya itu adalah I have, I am, dan I can. Jadi resiliensi digital ini dapat dikembangkan dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal pada masing-masing individu. Faktor internal bisa dari diri individu, misalnya meningkatkan kemampuan literasi digital, yang merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Peran literasi digital ini adalah individu dapat mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat, sehingga dia tidak terjebak pada informasi atau konten yang negatif. Selain itu, remaja juga perlu mengembangkan kemampuan regulasi emosinya, sehingga membuat mereka mampu tenang untuk mengarahkan kemampuannya kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah dan tidak terjebak dalam situasi emosional ketika mereka mengalami problem terkait perilaku digital. Nah, sedangkan faktor yang eksternal yang berpengaruh terhadap resiliensi digital ini adalah kemampuan sosial dan kemampuan interpersonal. Jadi baik bahwa remaja ini perlu menjaga relasi yang baik dengan orang tua, relasi yang baik dengan teman-teman, serta relasi baik di sekolah.
Karena apa? Karena relasi yang baik ini akan membantu remaja untuk mendapatkan dukungan sosial dari keluarga maupun dari lingkungannya. Sobat remaja, dalam gempuran dunia digital, sobat remaja diajak melatih resiliensi, yaitu daya tahan, ketangguhan ketika menghadapi entah itu intimidasi, perundungan yang diterima melalui media sosial. Juga sobat remaja punya ketangguhan nih, agar nggak sampai kecanduan di media sosial. Yuk! Dalam diri kita latih kemampuan literasi digital agar kita punya filter nih pada konten-konten yang membangun diri kita dan yang tidak membangun diri kita. Dan kedua, mengembangkan kemampuan berelasi kita yang sehat dengan orang tua, teman-teman di sekolah, di lingkungan. Karena kita juga membutuhkan loh dukungan sosial. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk share juga kepada sahabat remaja yang lain. Tuhan memberkati.